Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si Tenisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kita memasuki hari Jumat penuh berkah. Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat selalu dan mendapat keberkahan. Amin. Oke, di depan kita ini ada servisan Samsung ya. Nah, ini HP Samsung dalam keadaan keluar logo. Ini adalah Samsung M31 yang saat ini lagi viral-viralnya. Kenapa lagi viral? Karena kasus HP ini sering masuk di meja servis ya. Ini saya akan coba cek dengan Smart USB. Beliau hanya menampilkan tanda petir. Nah, ini saya speed hingga 4 kali masih tetap tanda petir. Keterangan di nota kerusakan HP ini tuh stuck logo. Logonya apa itu saya tidak tahu pasti. Logo itu bisa logo petir ataupun logo Samsung. Nah, ini saya tunggu hingga beberapa waktu ya. Ini saya speed hingga 4 kali masih tetap simbol petir. Nah, ini konsumsi arusnya bisa diperhatiin ya. Ya, ini masih stuck di logo petir. Kita akan langsung saja bongkar ke mesin ya. Jadi untuk kasus logo petir, mentok logo Samsung, itu memang akhir-akhir ini sering dialami untuk Samsung M31 sehingga menjadi viral. Sebetulnya apa penyebabnya? Banyak kasus itu penyebabnya di hardware, yaitu berada di RAM. Nah, apakah HP ini juga kasusnya di RAM? Kita akan bongkar. Jadi ada beberapa faktor penyebab kenapa HP kebanyakan rusak di RAM. Yang pertama itu disebabkan karena IC numpuk di atas CPU. Jika CPU kinerjanya ngoyo karena penggunaan yang berat, CPU panas, sehingga berdampak di atasnya itu IC RAM. Karena panas, kaki yang ada di IC RAM memuai sehingga bad connect. Itulah kenapa HP-HP zaman sekarang yang RAM-nya ditumpuk dengan CPU itu imbasnya RAM sering kena. Ya, kita akan pastiin dulu untuk di baterainya 3,1. Siapa tahu sih hanya faktor baterai ya. Kita akan coba suntik dulu baterainya. Nah, ini seperti biasa saya gunakan aktivator ya. Tentuin mana yang pas. Biasanya lampu LED nyala. Lalu kita cas dan kita biarkan. Nah, itu saya melihat kedip-kedip ya, artinya memang baterai butuh tegangan. Oke, kita akan coba tunggu saja sampai proses penyuntikan kurang lebih 10 menit ya. Ya, ini sudah 10 menit kemudian. Lalu kita akan pastiin kembali dengan cara dicas, ataupun bisa langsung dinyalain. Normalnya jika dicas itu muncul tanda petir lalu presentasi. Nah, ini kita tunggu apakah masih tetap sama atau muncul presentasi. Ternyata masih tetap sama. Saya akan coba nyalain paksa ya, karena baterai sudah kita isi. Nah, ini adalah Samsung Galaxy M31. Ya,
kelihatannya tidak ada harapan. Dia masih diam, tak bergerak, bisu tak bicara. Iya, masih mentok logo ya. Saya yakin banget ini permasalahan di IC RAM-nya, bukan di CPU ya. Bisa dibedakan. CPU itu berada di bagian IC paling bawah, yang di atasnya IC RAM. Kalau HP zaman dulu, itu CPU hanya sendiri. Di atasnya dikasih thermal pasta untuk menstabilkan ya suhu. Kalau sekarang di atasnya IC RAM, sehingga IC RAM kena imbasnya terus. Ya, ini kita akan bongkar, kita akan cari tahu di mana letak posisinya. Ini beberapa kasus itu ditemui sama rata-rata. Kalau enggak boot loop, kalau enggak ya logo petir. Ya, ini kita copot kameranya ya. Oke teman-teman, mesin kita sudah bongkar dan ini penampakannya. Kondisi mesin masih mulus banget, kayaknya belum pernah digarap. Jadi kasus Samsung M1 akhir-akhir ini memang lagi viral. Kasusnya itu hang logo. Kalau nggak hang logo di petir, ya hang logo di logo Samsung. Nah, sebetulnya apa penyebabnya? Kebanyakan kasus di lapangan itu bukan di bagian software. Kalau zaman dulu hang logo itu disebut boot loop, biasanya kita flash sembuh ya. Tapi kalau untuk di HP generasi sekarang, kebanyakan bukan di situ, tapi di IC RAM. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena komponen IC RAM itu sekarang numpuk jadi satu dengan CPU. Karena efek penggunaan bisa memuai dan kondisi kaki yang ada di bawah IC RAM-nya itu terlepas sehingga bad connect. Ya, ini mungkin karena dipicu penggunaan ya untuk berat, sehingga RAM-nya bekerja dengan maksimal sehingga panas dan memuai kaki yang ada di bawahnya sehingga bad connect, terjadi boot loop. Beda kalau sampai zaman dulu kan enggak ya. Zaman dulu itu RAM enggak numpuk di CPU sehingga aman ya. Dia satu on chip ya, biasanya satu on chip, satu kesatuan sehingga aman. Kalau sekarang RAM-nya sendiri. Nah, di mana letaknya? Itu untuk di M31 ini kan ada ini ya, ada penutup hitamnya ini. Kita coba buka. Ini belum pernah dibongkar nih. Oke, ini sudah saya buka. Nah, ini ada busa anti panasnya. Lalu saya akan coba zoom ya. Kita lihat penampakan IC RAM-nya seperti apa. Mana nomornya kelihatan nggak? Nah, ini dia IC RAM itu. Jadi ada kodenya, ada simbolnya. Simbolnya itu nggak kelihatan ya. Nih, simbolnya tuh kayak huruf W ya, kotak ini. Nah, ini ada, pokoknya seperti itu. Lalu mirip lato-lato ya. Simbolnya. Lalu apa yang mesti dilakukan? Itu sih biasanya rebal. Kalau enggak kita reheat bagian IC RAM-nya supaya kakinya itu connect kembali. Nah, kali ini kita akan coba reheat dulu. Jika dia sudah pulih berarti sudah nyatu kakinya. Oke, kita akan coba ya. Oke, sebelum kita panasi, kita tambahin flux dulu ya.
Nah, jadi kondisi RAM plus CPU ini di lem ya. Biasanya faktor penggunaan sehingga RAM itu menjadi panas, penggunaan yang berlebihan ya, menjadi memuai. Di bawah kaki IC RAM tersebut ada lem sehingga memuai dan terjadi bad connect di kakinya, sehingga ujung-ujungnya boot loop. Itu yang sering terjadi ya. Nah, untuk kaki IC RAM itu di pinggir, ini pinggir ya. Oke, kita langsung saja kita akan melakukan pemanasan ya. Namun jika teman-teman biasa lakukan rebal, itu lebih baik ya, rebal. Karena untuk pemanasan rehot ini untuk menganalisa apakah memang betul kerusakan di RAM. Jika memang betul, lakukan rebal ya. Angkat IC RAM-nya, bersihkan lemnya, lalu pasang kembali. Nggak perlu CPU diangkat. Oke, ini sudah seperti ini. Lalu kita siapkan blower. Saya menggunakan blower Quick 850 yang biasa. Lalu panasnya 3 dan panasnya 375 ya. Lalu anginnya itu 3. Nah, ini kita rehotnya itu pinggir ngotak ya. Jangan nggak ngotak. Harus ngotak begini. Nah. Oke. Nah, cukup seperti itu aja. Dan biarkan dia dingin. Jadi prosesnya tembaknya itu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sekitar berapa putaran? Bisa 5, 10 hingga 15. Set 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 gitu terus ya. Ya, ini sudah mulai agak dingin. Lalu nih penampakannya. Kita rehot keliling ya. Jadi tujuan rehot itu untuk menyatukan kembali kaki yang bad connect tadi. Ya, ini kita langsung coba aja ya. Kita tanpa pasang kamera dulu. Bentar. Ini. Nah, kalau jika masih tetap, coba ulangi lagi. Aduh, motor ini. Ulanginya itu secara intens ya, secara intens, dan kita tambahin lagi keyakinan dalam hati ya. Itu penting sih. Oke. Nah, gini aja dulu ya. Kalau tadi saat dicas dia hanya logo petir. Nah, sekarang sudah kita coba apakah ada perubahan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Perhatiin, jika muncul presentasi berarti sudah berhasil. Perhatiin, sudah muncul 8%. Ini artinya memang betul-betul RAM di bawah kaki IC RAM itu bad connect. Setelah kita rehot, dia sudah pulih. Pertanyaannya, seberapa tahan lama rehot? Saya sering kasus seperti ini untuk meminimalisir budget customer, saya lakukan rehot juga aman, supaya customer tuh nggak mengeluarkan biaya yang lebih banyak ya. Hanya direhot secara keyakinan penuh, itu berhasil. Ya, ini nambah ya 9%. Lalu sekarang kita bisa perhatiin ini stabil ya 1,5. Kita langsung coba nyalain. Kalau tadi kan boot loop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Samsung M31. Kasus ini viral ya. Air-air ini banyak banget masuk kasusnya ya seperti ini. Seperti itu suara itu. Lato-lato itu ganggu banget ya. Kadang lagi nyervis, anak-anak datang, aduh, memang. Oke, kita tunggu ya, apakah dia masih boot loop seperti ini. Dia merefresh ya, biasanya merefresh memang agak lama. Nah kan, langsung ke Samsung. Kalau tadi kan enggak. Ini artinya bootingannya berhasil, karena kaki yang ada di bawah RAM itu sudah connect kembali. Simpelnya, jika teman-teman bisa metode rebal, ya lakukan rebal aja untuk di IC RAM-nya. Kalau belum ya nggak masalah, di rehot itu nggak masalah. Karena dengan rehot normal, artinya berarti kaki kan udah nyambung. Nah, ada polanya lagi. Nah, ini polanya apa ini? Bentar, saya akan cari tadi. Mas Adi keluar logo. Oh, nggak ada ya polanya. Ya intinya ini sudah kelar, tinggal dirapikan aja. Nah, kan polanya nggak tahu saya polanya apa. Dicas pun nambah ya, karena yang bermasalah itu di IC RAM-nya. Saya ulangi, kenapa ini bisa terjadi kasus seperti ini di IC RAM? Karena IC RAM sekarang di HP-HP numpuk di atas CPU. Di saat CPU kerjanya full, kan panas tuh yang ada di bawah, menguap ke IC RAM-nya. Kakinya bisa agak-agak, ya gimana lah, timah kalau panas di CPU-nya itu kan jadi bad connect ya untuk di RAM-nya. Itulah penyebabnya, karena CPU panas sehingga kaki yang di atasnya khususnya IC RAM itu jadi bad connect. Nah, solusinya sebelum bukan solusi, pencegahannya supaya nggak begitu ya, gunakan HP itu sebijak mungkin, jangan dibikin ngoyo itu ya, supaya nggak terjadi seperti ini. Oke lah, ini apa, sudah selesai, tinggal saya rapiin ya. Ya, ini sudah saya rapikan serapi mungkin. Jadi kita nyalain. Samsung M31. Kenapa disebut di video saya bilang kasus viral ya? Karena ya lagi viral, lagi in, atau lagi sering ditemui kasusnya itu seperti ini.
himbauan buat pengguna HP Samsung, ya gunakan HP sebijak mungkin, jangan diporsir ya, supaya CPU tidak panas sehingga berimbas RAM bad connect. Oke, ini sudah selesai buat Mas Adi, bisa langsung diambil. Dan ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya untuk kasus ini. Buat teman-teman yang saat ini yang nonton nih pemakai Samsung, hindari penggunaan yang berat-berat, karena itu berimbas nantinya ke RAM ya. Karena CPU kerjanya ngoyo, di atas itu ada IC RAM, dan kaki yang terhubung di IC RAM itu bisa bad connect, sehingga terjadi boot loop, logo petir, restart, dan yang lain, bahkan mati total. Oke, itu saja ya. Semoga bisa menginformasi dan bermanfaat hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.